Baik, saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku akan melakukan blokade di Selat Hormuz. Muncul tanda tanya, ini bukan wilayah dari Amerika Serikat, tetapi kenapa Presiden Trump begitu ngotot, begitu nekat memblokade Selat Hormuz? Dan bagaimana saja dampaknya ketika juga ada balasan ancaman dari Iran yang mengatakan bahwa tidak akan ada pelabuhan di kawasan yang akan aman kalau memang AS akan betul-betul memblokade Selat Hormuz. Nah, saya akan coba diskusikan bersama dengan Miftahul Ulum, pengamat hubungan internasional UM Jakarta. Mas Ulum, terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi pertanyaan paling mendasar dulu adalah, ini ada apa dengan Trump ketika ia melakukan atau akan melakukan blokade di Selat Hormuz yang kita tahu bahwa itu bukan teritorial Amerika Serikat. Apa ini bisa dibilang Trump ini kelewatan batas atau bagaimana, Mas? Ya, baik, terima kasih Bang Reno. Jadi kalau saya melihatnya, ini sebenarnya tidak bisa terlepas dari dinamika yang terjadi pasca deadlocknya negosiasi. Jadi kalau kita mau melihat sesungguhnya gambaran paling besarnya ini adalah bagian dari negosiasi tadi sebenarnya, pasca negosiasi. Di mana apa yang dilakukan oleh Trump ini itu adalah usahanya itu untuk memperkuat bargaining position ya, posisi tawarnya. Jadi kalau misalkan dalam studi negosiasi itu ada yang dikenal dengan BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Itu adalah opsi terbaik yang bisa diambil suatu pihak jika negosiasi gagal. Nah, pada pada saat ini saya kira ini yang dicoba untuk dilakukan oleh Trump, dalam artian Trump berupaya ini untuk meningkatkan nilai posisi tawarnya itu dengan menunjukkan tadi yang kami bilang opsi terbaiknya dia kalau seandainya gagal. Nah, sehingga untuk melihat ini kita harus bisa melihat bahwa ini adalah dampak dari negosiasi yang gagal gitu ya. Nah, yang di satu sisi lagi-lagi Iran pun juga sama posisinya ya. Jadi ini pada tahapan saat ini dinamikanya adalah bagaimana Trump, US dan juga Iran itu sama-sama berupaya untuk meningkatkan posisi tawarnya, sehingga harapannya nanti kalau seandainya harus negosiasi, mereka sudah punya titik acuan yang lebih, sehingga bisa daya tawarnya itu bisa lebih tinggi lagi seperti itu. Tapi kalau kita melihat tadi ancaman balik yang diberikan oleh Iran bahwa dengan mengatakan Ya, tidak akan ada pelabuhan yang aman di kawasan kalau AS betul-betul memblokade Selat Hormuz, ini kan ya, berpotensi untuk meningkatkan atau membuat situasi betul. di Timur Tengah ini kan Ya, eskalasinya makin ya. tinggi, makin panas gitu loh suasananya. Betul, tentu saja. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini masing-masing mereka mencoba mengambil posisi di mana posisi-posisi tersebut akan setidaknya berimplikasi kepada posisi tawar. Jadi memang posisi ekstrim yang diambil. Harapannya biar Hmm. nanti itu sama-sama lagi bisa bertemu. Namun lagi-lagi kalau kita mau lihat, karena ini masih bagian dari negosiasi, ya, kita harus bisa melihat betul-betul secara utuh bahwa lagi-lagi kenapa sampai ada negosiasi tadi. Ya, karena Hmm. memang kedua belah pihak ini, baik itu Amerika dan juga Iran, itu sama-sama punya masalah internal. Kalau seandainya tidak ada masalah, ya tentu saja mereka akan keep going dengan war-nya. Tetapi karena mereka Hmm. punya masalah, sehingga mereka mencoba untuk sama-sama bernegosiasi. Namun karena deadlock, nah pada posisi ini mereka sama-sama ambil cari lagi posisi untuk bisa menunjukkan nilai daya tawarnya, agar tadi lagi-lagi itu bisa nantinya ketika proses negosiasi itu bisa lebih optimal. Nah, Hmm. terkait tadi yang Bang Reno tanyakan, seperti apa eskalasinya, ya tentu saja itu adalah ya tadi yang saya bilang BATNA ya, memang opsi terakhir jika seandainya memang terus-terusan deadlock, jadi memang sifatnya sangat ekstrim sekali gitu ya. Di satu Hmm. sisi tentu Trump menyampaikan total ya, kita akan tutup blokade, yang lagi-lagi Hmm. kalau secara bahkan banyak yang melihat, termasuk juga komendernya yang mengklarifikasi bahwa oh enggak semuanya kok, hanya mereka yang keluar masuk memang dari portnya Iran saja. Itu tidak lama setelah Trump sampaikan. Nah, sebagai balasannya Iran pun menyampaikan hal yang bahwa oh kalau kamu melakukan itu, oh kami juga bukan cuman Hormuz yang kami blokade, tetapi juga port-port yang ada di sekitar itu akan menjadi akan kami serang. Bahkan ada Hmm. juga disebutkan di Laut Merah, Babel Al-Mandeb itu akan menjadi target Iran juga.
yang kalau Hmm. Hormuz itu 20% minyak, itu 12%. Ini kalau kebayang sepertiga sumber minyak, apa namanya, logistik minyak itu menjadi terdampak, saya kira dampaknya luar biasa. Tapi lagi-lagi ini sekedar tadi, memang bagian dari apa, dinamika bagaimana mereka mau meningkatkan posisi tawarnya. Seperti itu, Bang. Oke. Mas, sebelum kita lanjutkan mungkin, handphone atau gadgetnya bisa ditekuk sedikit Mas, supaya headroom-nya Oh tidak ya, terlalu banyak. Ah, oh ya oke, baik. sip, thank you. Nah, saya lanjutkan. Terkait dengan, posisi atau situasi di Timur Tengah begitu ya, Amerika Serikat yang katanya ingin memblokade Selat Hormuz. Saya membayangkan bentuk blokade ini seperti apa ya kira-kira akan dilakukan oleh Amerika? Serangan kah kepada setiap kapal atau menghalang atau seperti apa? Ya, jadi kalau berdasarkan yang beberapa saya lihat secara beberapa sumber ya, secara Hmm. detailnya itu Mas, sorry lagi ditekuk lagi Mas supaya bisa oh lebih maaf, full. gini? Oke. Ya, Ya, siap. ya maaf Silakan ya. Mohon dilanjut. maaf ini karena di Ya, mobil nggak ya. apa. Jadi jadi kalau kita lihat lagi-lagi ketika Trump ini kan sukanya yang bombastis ya. Hmm, Fully, totally blockade, bla bla bla, semua segala macam yang ada Iran termasuk juga yang bahkan yang tidak berhubungan dengan Iran yang melewati Selat Hormuz itu akan di totally boom gitu ya. Nah, namun hmm. beberapa saat setelah itu Komando Pusat AS di CENTCOM-nya itu memberikan klarifikasi yang memang lebih Hmm. spesifik di mana komandarnya itu menyampaikan bahwa itu akan dimulai hari Senin 13 April waktu apa 10 AM waktu Amerika. East Amerika ya, bagian timurnya Amerika. Hmm, Nah, targetnya itu adalah semua kapal yang masuk atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, ya, termasuk ya hmm, semua pelabuhan Iran yang ada di Teluk Persia dan juga Laut Oman. Nah, pengecualiannya ini yang penting yang diklarifikasi oleh komandernya itu adalah kapal yang transit melalui Selat Hormuz menuju atau dari pelabuhan non-Iran. Ini tidak akan dihalangi. Nah, sehingga ini penting hmm. untuk dipahami karena lagi-lagi itu juga apa bumerang tersendiri karena loh ini di satu sisi apa Trump Amerika mau membuka blokade tetapi di sisi lain justru mereka yang memblokade ini kan Itu memang dia pertanyaannya. inkonsistensi dan lagi-lagi kalau kita Ah, lihat memang analisis Trump ya Trump ini kan selalu inkonsistensi tidak bisa oke. sangat tidak bisa diprediksi ya begitu begitu Bang Reno. Oke, jadi, bentuk menghalaunya ini bukan saya mencoba memahaminya bukan Ya, bukan bom serangan secara militer meledakkan ya, kapal, tapi ya, hanya memblokade dalam bentuk menghalang saja, menghalau saja dan itu ya. khusus tidak berlaku untuk semuanya begitu ya? Ya, itu berdasarkan klarifikasi oleh komandernya. Mungkin kalau in Mmm, more detailnya itu, yang saya baca dari beberapa sumber juga dari informasi, memang yang akan dilakukan itu ada beberapa tahapan tentu saja ya, mulai dari inspection, interception kapal, yang tentu saja mereka hampir pasti itu akan melibatkan ya pemeriksaan dan intersepsi beberapa kapal yang bahkan mungkin kemungkinan ya apa naik dan juga menyita kapal ya yang memiliki kaitan dengan Iran. Nah, yang mhm, kedua itu memang juga yang poin pentingnya itu mau pembersihan ranjau ya, yang memang kita mmm, tahu bahwa ya Iran sudah preemptifnya itu memang masang ranjau banyak, cukup banyak di laut. Nah yang ketiga, dari komandannya itu menyampaikan bahwa diminta kepada pelayaran komersial untuk melakukan koordinasi. Nah sehingga mmm. pelaut-pelaut itu memang diimbau itu untuk ya memantau ya siaran resmi dan juga menghubungi, Marine-nya, Angkatan Lautnya Amerika Serikat ya, jika mereka saat berada mereka, di Laut Oman dan mendekati Selat Hormuz, seperti itu. Oke. Mas Ulum mungkin bisa sambil dibetulkan lagi gadgetnya. Ya 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 ya, maaf maaf maaf. Terkait dengan, pemblokadaan Selat Hormuz oleh Amerika, menurut Anda, ini dengan tujuannya adalah untuk menaikkan posisi tawarnya Amerika dan juga Iran pun juga seperti itu, Ya ini akan berlangsung berapa lama? Terkait dengan blokade Selat Hormuz Iran non-Iran ya. ini? Saya kira lagi-lagi ini, agak sulit untuk diprediksikan berapa lama, tapi kalau Mhm, ya saya berharap ya agar segera gitu ya. Karena mmm, lagi-lagi kalau untuk mau menganalisis ini biasanya, struktur kita analisisnya itu tadi masalahnya, ya. Kalau kita tahu mhm, masalah internal, Amerika punya masalah internal apa itu, mau ada pemilihan, terus di internalnya juga itu sudah, demo dan lain-lainnya itu untuk apa, berhenti perang, Trump juga mau ada apa, half term, election, terus habis itu mhm. di Iran pun juga kondisi ekonominya juga itu sudah infrastruktur sudah kacau balau dan lain-lainnya. Jadi memang ini ada pada titik ya sudah mau nggak mau harus, segera apa namanya
ada titik temu gitu ya. Nah, namun yang menjadi masalah adalah ada aktor di luar dari kedua ini yang sebenarnya adalah aktor utama yang bisa jadi akan mengubah eskalasi. Siapa Siapa itu, Mas? itu? Ya Israel. Ya Israel tentu saja, Oh, karena tentu saja oke. Israel tidak mau untuk Hmm, segera ada perdamaian kan. Nah sehingga meskipun ya tadi hmm, secara internalnya Amerika ya itu memang sangat butuh untuk ya Trump pun secara ini butuh untuk segera sepakat untuk ada kesepakatan gitu ya. Kalau bahasa dalam negosiasinya ada namanya ZOPA, Zone of Possible Agreement, zona di mana ada hmm. kemungkinan kesepakatan yang lagi-lagi ya ya sulit untuk diprediksikan tapi semoga saja segera. Dan namun ya ada faktor yang tadi aktor utama yang bersembunyi gitu, ini yang harapannya ini ya tidak merecoki sehingga ya dampak dan implikasi dari penutupan blokade ini tidak berkepanjangan seperti itu Bang Reno. Kita harapkan Israel tidak merecoki, tapi pada saat masa gencatan senjata, Israel saja sudah merecoki dengan tetap menyerang Lebanon, kan begitu, Mas Ulum? Bagaimana menurut Anda? Betul sekali. Iya betul sekali. Justru makanya itu yang saya sampaikan bahwa, mmm, ya negosiasi yang ada, Hmm, ini tentu ini adalah antara Amerika dan Iran, tapi lagi-lagi memang perlu juga ya tetap diperhitungkan dan saya kira itu yang juga menjadi salah satu poin, hmm. kesepakatan ya yang memang disampaikan oleh Iran dari yang kita bisa lihat mungkin dari berbagai macam sumber itu ada 10 di antaranya itu adalah memaksa untuk tidak ada lagi yang betul-betul memang bukan sekedar ceasefire, tapi bukan cuma sekedar ya berhenti sejenak, tetapi memang betul-betul berhenti, tidak ada perang lagi, termasuk juga tadi pemboman terhadap wilayah-wilayah yang yang memang menjadi bagian dari aliansi-aliansinya Iran. Seperti itu, Bung Oke, Reno. Mas Ulum, terakhir. Tanggal 8 April kemarin kan kita melihat bahwa Iran dan AS sepakat untuk melakukan gencatan senjata, begitu ya. Kemudian Ya, ada perundingan yang dimediasi oleh Pakistan dan berakhir gagal. Sekarang juga AS memblokade Selat Hormuz. Pertanyaan saya begini, apakah dengan gagalnya perundingan, dengan blokade AS di Selat Hormuz, apakah ini kemudian masa gencatan senjata ini berakhir atau masih berlangsung nih? Sehingga serang menyerang ini masih bisa diminimalisir untuk sementara waktu. ya kalau secara formalnya kan mereka selalu bilang bahwa ceasefire ini masih gitu ya, gencatan senjatanya. Hmm, Namun ya pada hakikatnya ya tadi, masih saja ada serang menyerang. Ini yang membuat ya kalau kita lihat berbagai media dan, resource dan juga terakhir, yang disampaikan oleh perwakilan Iran dalam negosiasi, ketika mereka datang, itu mereka ada dalam posisi, zero trust ke Amerika. Ya, hmm. itu zero trust. Kenapa ya tadi, beberapa hari sebelumnya, sebelum kita bertemu, ini kita, gencatan senjata, namun kenyataannya adalah tetap saja ada penyerangan-penyerangan. Dan ini yang lagi-lagi dalam sebuah proses negosiasi, trust itu sangat penting. Dan saya Hmm. kira penting sekali sebelum masuk memang ke negosiasi, pada tahapan memang ketika setting di agenda, ya biasanya sebelum negosiasi itu kan ada pembicaraan awal ya, sebelum masuk agenda-agenda apa yang mau dibicarakan. Penting memang untuk Iran dan juga untuk sama-sama Amerika yaitu memang untuk bisa betul-betul memastikan tadi si aktor utama yang selalu berada di shadow, seakan-akan shadow tetapi justru mereka sebenarnya yang tukang merecoki gitu. Kurang lebih seperti Oke, itu, Bung Reno. Mas, saya ingin mengonfirmasi sekali lagi. Berarti menurut Anda, Amerika Serikat dan Iran ini sebetulnya sama-sama punya masalah di dalam negeri mereka masing-masing ya? Ya, ya, sangat jelas sekali itu masalah utamanya kenapa mereka akhirnya mau negosiasi. Begitu. Hmm, Ya karena kalau mereka baik-baik saja tidak ada masalah, khususnya untuk Amerika ya. Kalau Iran hmm, saya kira dari awal kan tidak pernah mau perang, karena mereka diserang dan juga mereka sebagai defensifnya. Tetapi untuk Amerika khususnya ya karena, ada perhitungan-perhitungan politisnya juga terang di antaranya tadi memang ya kalau kita lihat begitu besarnya, demonstrasi dan juga ya ini menuju kepada, halftime, election yang saya kira banyak juga, pengamat dan juga banyak hitung-hitungan, ini bisa jadi Trump akan kalah gitu. Jadi mhm, memang ya termasuk juga ya kondisi keuangan ya kalau kita lihat banyak, Amerika ini kan bukan cuman sekedar membiayai yang ada di perang Iran saja, ada juga di Ukraine dan juga di beberapa wilayah yang lain. Dan ini sudah, mengkonsumsi luar biasa, perang yang ada di Iran ini betul-betul, mengkonsumsi. Dan juga ya masalah yang ininya adalah aliansi yang tadinya diharapkan oleh Amerika, itu adalah NATO. Ya, itu tidak ikut bergabung yang harapannya tadi itu bisa menutupi ya ini nih, yang kekurangan-kekurangannya mereka, tetapi nyatanya tidak. Nah, hmm. sehingga memang lagi-lagi, tidak ada alasan untuk mereka itu bertahan, sehingga mau nggak mau harus negosiasi,
seperti itu. Oke, baik. Miftahul Ulum, pengamat hubungan internasional UM Jakarta, terima kasih sudah berdiskusi dan juga berbagi analisis terkait dengan kondisi terkini di Timur Tengah, khususnya sikap Amerika Serikat yang memblokade Selat Hormuz. Terima kasih, Mas Ulum. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, Bang Reno. Terima kasih. Terima kasih, Selamat Mas. pagi. Ya. Pagi, Mas.